Ini adalah kisah dari seorang penjual bakso yang tidak mau disebutkan inisialnya. Tetapi, beliau meminta agar disebut pakai nama tetangganya saja. Kelowor. Beliau mengaku pernah bertemu dengan hantu yang menyamar sebagai pelayan di warung kopi. Mas Kelowor adalah penjual bakso keliling di salah satu pelosok desa di Indonesia. Beliau mengaku pernah punya cerita tentang hantu ketika sedang berjualan malam. Tidak ada yang aneh, pada malam itu beliau berjualan seperti biasanya. Keliling dari desa ke desa untuk menjajakan dagangannya. Hingga suatu ketika, ada pembeli yang memanggilnya. Mas, bakso mas. Teriak seseorang yang hendak membeli baksonya. Terlihat 3 pemuda menghampiri Mas Kelowor. Mereka adalah pekerja pabrik yang tinggal di desa itu. Karena merasa lapar selepas bekerja, mereka berniat memesan bakso. Namun sayang, karena memang saat itu posisinya sudah larut malam, dan hanya itu dagangan yang tersisa. Yaudah mas, indak papa, aku minta minum saja. Ucap salah satu pemuda itu. Lalu, Mas Kelowor pun menyanggupinya dan segera menyiapkan pesanan mereka. Sambil menyiapkan, Mas Kelowor mencoba berbincang dengan mereka, agar tidak bosan dalam menunggu pesanan. Baru pulang Mas? Tanya Mas Kelowor. Iya mas, malam-malam gini, emang paling enak kalau makan bakso, sahut salah satu pemuda sambil menggoda temannya yang tidak kebagian bakso. Iya nih, mas Kelowor sih enak, indak makan bakso tapi di rumah nanti disiapin roti lapis sama istrinya. Lah kalau saya gimana mas? Sahut pemuda yang tidak kebagian bakso. Sebut saja dia Jabrik. Mas Kelowor menjawab. Ya kalau dagangan habis gini, ya ndak cuma roti lapis mas. Malahan, sama susu bantal juga, ucapnya. Setelah selesai menyiapkan pesanan, Mas Kelowor duduk di samping Jabrik untuk menemaninya. Sebat dulu mas, ucap Mas Kelowor yang menawarkan rokok kepada Jabrik. Boleh nih, ucap Jabrik. Sambil merokok, mereka pun saling berbincang satu sama lain. Si Jabrik pun lalu bercerita, kalau ada mbak-mbak di ujung jalan sana, yang sering nyariin penjual bakso. Hanya saja, pas dicariin lagi, mbak-mbak itu menghilang. Orang-orang mengira, kalau mbak itu sebenarnya adalah hantu. Si Jabrik pun memperingatkannya, agar berhati-hati saat akan pulang nanti. Mas Kelowor yang tidak percaya, hanya bisa tertawa, hahaha. Setelah selesai menyantap bakso dan membayarnya, ketiganya pun berpamitan. Yang terakhir, si Jabrik kembali mengingatkan supaya berhati-hati saat melewati jalan di ujung. Dia berpesan, apabila bertemu dengan mbak hantu tadi, suruh mintain nomor. Mas Kelowor hanya tersenyum mendengarnya. Setelah itu, Mas Kelowor pun membereskan gerobaknya, lalu bergegas untuk pulang. Di perjalanan pulang, ketika melewati jalan yang dibicarakan Jabrik tadi, tiba-tiba dia teringat dengan obrolannya. Dan benar saja, di tengah-tengah malam yang sepi, dia mendengar bisikan seorang gadis.
Dia pun ketakutan. Jantungnya berdebar-debar. Bulu anunya berdiri tegak. Keringat dingin menetes di anunya. Mas Kelowor mulai merasa gelisah. Sambil ketakutan, Mas Kelowor memberanikan diri untuk menengoknya. Setelah ditengok, ternyata yang dilihatnya adalah seorang gadis cantik yang mulus kulitnya. Anunya jadi semakin tegang. Dia keheranan. Kenapa ada wanita cantik kelayapan di tengah malam, pikirnya. Wanita itu lalu menjelaskan, kalau dia jualan kopi di depan sana. Karena sepi, dia berniat mencari pembeli dengan berjalan-jalan di sekitar sini. Lelis pun lalu menawari Mas Kelowor untuk ngopi di warungnya. Ayo Mas, ngopi dulu. Ntar Lelis temani ngopinya. Karena kasihan mendengarnya, Mas Kelowor pun akhirnya menuruti ajakan Lelis. Oke, tapi aku gak bisa lama loh, ucapnya. Tenang Mas, kalau sama Lelis nanti, pasti bisa lama kok, ucap Lelis. Sambil mengobrol, mereka berjalan menuju warung. Dan setelah tiba di warung, Lelis pun langsung menyuguhkan secangkir kopi. Setelah mencicipi, Mas Kelowor berkata, "Wah, Lelis pandai ngaduknya. Pas masuk ke dalam, kerasa panasnya, bikin betah melek kalau gini," ucapnya. Lelis yang mendengarnya langsung kegirangan. Dia pun semakin bersemangat untuk berjualan. Mas Kelowor lalu bercerita kepada Lelis tentang obrolannya dengan Jabrik tadi malam. Lalu bertanya, apakah benar wanita yang mencari tukang bakso itu ternyata Lelis? Lelis pun menjawab, "Iya benar Mas, saya pengen nyobain punyanya Mas." Mas Kelowor pun lalu menjelaskan, kalau baksonya sudah habis, dia meminta maaf, karena tidak bisa menyuguhkan baksonya untuk Lelis. Gak apa-apa Mas, lagian, Lelis juga udah gak ada duit sekarang, pengen makan juga gak bisa. Ucap Lelis. Malahan, Lelis punya hutang sama Masnya. Lanjut Lelis. Kelowor yang kebingungan, lalu menanyakan hutang apa yang dimaksud oleh Lelis. Lelis tidak menjawabnya. Dia kemudian mengambilkan sebungkus gorengan, lalu memberikannya kepada Mas Kelowor. Mas, karena Lelis sekarang gak ada duit, ini tolong diterima ya Mas, buat bayar hutang Lelis. Mas Kelowor makin kebingungan mendengarnya. Belum sempat bertanya, Lelis malah berpamitan untuk ke belakang. Mas Kelowor gak ambil pusing. Dia lanjut menghabiskan kopinya, karena sudah ketagihan dengan kopi adukan si Lelis. Setelah selesai, dia lalu pulang ke rumah, sambil membawa oleh-oleh sebungkus gorengan. Esok harinya, Mas Kelowor menceritakan kejadian tadi malam kepada istrinya. Istrinya keheranan. Dia berkata bahwa di daerah sana, tidak ada warung yang buka. Dulu memang ada satu, tapi sekarang udah gak dipakai lagi. Warungnya aja udah mau roboh. Jelas sang istri. Mas Kelowor yang ngeyel, lalu menunjukkan oleh-oleh yang ia bawa dari Lelis kemarin.
Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah potongan genting pecah dan ranting pohon tua. Mas Kelowor yang menyaksikannya, langsung ketakutan dan sang istri hanya bisa melongo. Dia tidak mengira, kalau cerita tentang hantu yang nyari bakso itu beneran ada. Dan sejak saat itu, dia tidak berani lagi keluar untuk berjualan. Hingga suatu ketika, ia menonton sebuah berita di tayangan televisi. Berita itu mengabarkan tentang ditemukannya jenazah yang telah diidentifikasi identitasnya. Diketahui, identitasnya adalah Lelis Suketi. Suka yang gedi-gedi. Mas Kelowor yang mendengarnya, sontak teringat semua kejadian yang pernah ia alami sebelumnya. Lelis adalah mahasiswa yang ngekos di desa sebelah. Lelis memang pernah berhutang semangkuk bakso kepadanya. Waktu itu, si Lelis bilang kalau belum dapat kiriman uang dari keluarganya. Dia tidak pernah mengira kalau arwah bisa gentayangan karena belum sempat bayar hutang. Dan sejak kejadian itu, Mas Kelowor jadi lebih berhati-hati saat memberikan hutang kepada orang. Dan, itulah kisah dari penjual bakso yang minjem nama Tetanggani, Kelowor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, tinggalin komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih.